living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just... Halo guys, berjumpa lagi di channel cerita biasa, cerita saya Mata. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kalian semua guys. Saya ada di satu tempat nih, satu kawasan kampung. Ini di latar belakang saya kelihatan ada bentangan sawah yang begitu luas. Cerita dari penduduk sekitar, katanya nih sawah bukan punya dia lagi, bukan punya orang-orang sekitar sini. Ini udah dikuasai sama orang-orang kota, ada yang dari Bandung, dari Jakarta, bahkan dari luar kota. Ini yang begini-begini ini bukan di sini aja guys. Saya udah udah banyak tempat yang saya datangin gitu. Dan bukan saja di pinggiran kota atau di kawasan-kawasan industri, bahkan di atas bukit atau di perkampungan yang jauh dari ini. Sekarang sudah lahan udah puluhan hektar udah dikuasai oleh orang-orang berduit lah ya guys. Dan secara kepemilikan mungkin kalau individu ya mengarah ke satu etis lah ya, nggak usah kita ini, saya tidak bermaksud ya, tapi ada juga yang dikuasai oleh atas nama perusahaan, misalnya yang properti atau yang yang perusahaan pengembang industri pariwisata mungkin kira-kira guys. Oke guys, sebetulnya bukan itu yang ini hanya prolog aja ya dari konten saya. Ini bukan ngebolang ya, tapi ironi dari Indonesia, negara kita nih, negara yang kaya katanya, tapi kok penduduknya miskin-miskin. Nggak semua tentunya ya, tapi ya kalau kita mau jujur, sebagian besar dari kita masih hidup tidak layak guys. Jadi konten saya yang isi yang sebenarnya itu adalah sebuah tulisan guys dari saudara Ali Ruhyat. Saya dapat dari sebuah majalah online. Oke, gak usah basa-basi lagi, simak videonya, let's go kita guys. Berbicara Indonesia, hal yang pertama muncul dalam benak saya adalah sebuah wilayah yang disebut negara dengan segudang potensi sumber daya alamnya yang melimpah. Tentu berbicara mengenai sumber daya alam yang ada di Indonesia, tidak akan lepas dari letak geografis Indonesia yang berada pada jalur khatulistiwa dan bermusim tropis, sehingga hal tersebut membuat Indonesia menjadi salah satu negara penghasil rempah terbesar di Indonesia. Selain daripada itu, Indonesia juga merupakan negara yang memiliki hutan yang luas sehingga membuat negara ini menjadi salah satu paru-paru dunia karena menjadi negara penghasil oksigen tersebar di dunia. Selain memiliki sumber daya alam yang melimpah, Indonesia juga memiliki ragam budaya, suku dan bahasa yang melekat pada diri masyarakat Indonesia. Ada suku Sunda, Jawa, Madura, Betawi, Batak, Dayak, dan masih banyak suku lainnya. Di mana dari setiap suku memiliki kebudayaannya masing-masing, bahasanya, serta tradisi ikonik masing-masing suku tersebut. Bahkan mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, dari beberapa literatur yang saya baca terdapat dua pandangan yang berbeda. Pernah saya dulu membaca salah satu bukunya Tan Malaka yang menyebutkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah seorang petani, sehingga terbentuklah sebuah slogan Indonesia negara agraris. Pandangan lainnya ketika saya membaca salah satu bukunya Mahbub Junaidi yang menyebutkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah seorang pelaut atau nelayan, sehingga terciptalah slogan Indonesia negara maritim. Benar atau tidaknya dua pandangan tersebut,
Jika melihat letak geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang di dalamnya terdapat 5 pulau besar dan ratusan ribu pulau kecil, serta memiliki laut yang cukup luas, sudah barang tentu mata pencaharian masyarakat Indonesia kebanyakan adalah seorang petani dan seorang nelayan, karena fitrah manusia dalam bertahan hidup adalah dengan cara memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitarnya. Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km². Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta km² adalah lautan dan 2,55 juta km² adalah zona ekonomi eksklusif. Hanya sekitar 2,01 juta km² yang berupa daratan. Tetapi, di sini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar terkait kondisi geografis negara Indonesia, bermacam-macam sumber daya alam yang dimiliki, ataupun nenek moyang bangsa Indonesia. Penjelasan mengenai itu justru akan saya jadikan sebuah bahan untuk mengkomparasikan dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang ini, yang mudah-mudahan menjadi bahan refleksi untuk kita semua selaku masyarakat Indonesia. Jika melihat sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, tentunya secara logika sederhana pastilah sumber daya alam tersebut bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Apalagi jika mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang berbunyi bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka, seharusnya pemerintah atau pejabat yang dalam hal ini diamanati untuk mengurus negara sekaligus rakyatnya harus sadar betul bahwa kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah salah satu poin penting yang harus segera diwujudkan. Baik itu bisa melalui regulasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan yang lebih pro kepada rakyat kecil ataupun skema pengelolaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Tetapi realita hari ini, jika saya melihat secara kasar dan menurut pandangan saya sendiri, bahwa kata sejahtera masih sangat jauh dari rakyat Indonesia. Bisa dilihat dari kehidupan masyarakatnya yang semakin jelas ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Yang kaya semakin kaya, dan yang sepertinya akan tetap seperti itu. Akan tetapi saya tidak akan lebih jauh membahas terkait peran serta pemerintah dalam menangani untuk mensejahterakan rakyatnya, karena sudah cukup banyak orang-orang yang menulis tentang hal itu, dan kalaupun saya memaksakan untuk membahasnya dalam tulisan saya ini, substansinya pasti tidak akan jauh berbeda dari tulisan-tulisan yang sudah lebih dulu ditulis oleh orang lain. Justru saya di sini lebih tertarik pada pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam adalah suatu upaya untuk merencanakan, menggunakan, dan mengelola sumber daya alam secara sadar dan bijaksana untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia di masa kini dan di masa depan. Maka dari itu, pengelolaan sumber daya alam harus bisa berkelanjutan. Ada dua prinsip pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, yaitu pertama, sumber daya alam yang tidak dapat mewujudkan dalam arti yang terbatas harus bisa menjaga ketersediaannya dan digunakan secara efektif, efisien, dan tentunya bertanggung jawab. Kedua, melihat semakin bertambahnya penduduk, otomatis kebutuhan hidup pun akan semakin meningkat, sehingga potensi sumber daya alam harus bisa mendukung kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Jika melihat dua prinsip tersebut di atas, terdapat banyak cara penerapan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dapat diimplementasikan tatkala masyarakat terlebih pemerintah yang memiliki otoritas untuk menciptakan semacam regulasi tersebut sudah sadar akan pentingnya sumber daya alam untuk mempertahankan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Apalagi jika melihat kondisi hidup masyarakat yang semakin teralienasi oleh pesatnya ekonomi yang kapitalistik. Paradigma ekonomi yang kapitalistik lambat laun akan mengakibatkan rusaknya sumber daya alam.
Terlebih hari ini masyarakat Indonesia sudah sangat jarang mengaplikasikan prinsip-prinsip kebudayaan yang sudah melekat dan turun-temurun. Padahal, dalam beberapa kebudayaan masyarakat Indonesia, ada salah satu nilai luhur dalam kebudayaan suku Sunda, di mana dalam kelajuan dan pemanfaatan alamnya itu ada tata letak batas masyarakat dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ada juga alam dalam wilayah tertentu yang tidak dapat dimanfaatkan, bahkan dimasuki oleh masyarakat pun tidak boleh. Alam atau hutan yang tidak benda dibiarkan tumbuh apa adanya dan tidak dapat diambil bunganya. Karena leluhur Sunda meyakini bahwa alam adalah sebagai ibu yang tidak mengandung yang memiliki peran untuk memberikan kehidupan. Sehingga hanya bisa diambil secukupnya dan sewajarnya serta tidak boleh diambil sembarangan. Konsep hutan larangan, jika ditelisik lebih dalam sama persis dengan konsep hutan cagar alam. Di mana hutan yang masuk dalam kategori cagar alam tidak boleh diambil manfaatnya, bahkan dimasuki oleh sembarang orang pun tidak boleh, harus ada izin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam jika ingin memasuki hutan cagar alam. Tetapi nilai-nilai luhur budaya yang diwariskan oleh nenek moyang masyarakat Indonesia semakin ditinggalkan, bahkan cenderung dilupakan. Sangat jarang pemuda-pemuda sekarang yang mau mempelajari dan mendalami tentang kebudayaan leluhur kita. Saya pernah waktu tahun 2019 membuat sebuah kutipan yang muncul setelah mengikuti salah satu seminar yang mengupas tuntas tentang harmonisasi alam dan budaya. Kurang lebih seperti ini, kerusakan alam berangkat dari terkikisnya budaya di dua mata pisau, memiliki dampak positif dan negatif. Dan di masyarakat kita, terkadang lebih suka menggunakan teknologi itu untuk memuaskan hasrat dan keinginan, bukan memuaskan intelektualitas dan kebutuhan. Sehingga efeknya, masyarakat memberikan kenyamanan untuk berada pada satu kondisi stagnan dan tidak mau melakukan perubahan bahkan pembaharuan. Budaya asli kita sendiri, kita juga perlahan kehilangan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Lantas, siapa yang diuntungkan akibat kondisi seperti ini? Tentunya orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan dan mempunyai kaitannya dengan para penguasa yang menjalankan pemerintahan hari ini. Karena sudah menjadi mandat dan berwenang pemerintah untuk membuat dan mengesahkan sebuah regulasi atau regulasi. Yang terkena dampak tentunya adalah masyarakat kita yang menjadi buruh di rumah kita sendiri, menjadi pekerja dengan upah yang tidak sebanding dengan dampak yang akan dialami oleh masyarakat dalam kehidupannya. Akhirnya, terjadilah ketimpangan ekonomi dan ketidakmerataan kesejahteraan sosial ekonomi bagi rakyat Indonesia, ditambah lagi, masih banyak masyarakat yang belum menyadari situasi krisis saat ini. Padahal, peran dari masyarakat terlebih yang sudah sadar sangat penting untuk mengontrol dan mengkritisi setiap tindak tanduk wakil kita yang tidak melibatkan kemaslahan rakyatnya. Ini semua pasti membutuhkan sebuah gerakan bersama, sebuah komunitas kesadaran kolektif untuk memecahkan permasalahan ini. Apalagi bonus demo yang hari ini dialami oleh Indonesia akan menentukan nasib negara 10-20 tahun ke depan. Apakah negara akan menuju ke arah kemajuan atau malah sebaliknya? Yang paling penting untuk saat ini adalah bagaimana kita mengubah paradigma ekonomi kapitalistik yang eksploitatif ekstraktif menuju paradigma ekonomi yang progresif, ekologis, dan kerakyatan. Agar apa? Agar potensi yang dimiliki negara Indonesia dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia terlebih dahulu, sebelum menguntungkan bagi pengusaha luar yang datang ke Indonesia. Disinilah peran pemuda sebagai generasi penerus, generasi yang akan melanjutkan kehidupan estafet di Indonesia perlu dipupuk dan dikonsolidasikan ke arah ekonomi yang tidak kapitalistik, tetapi menuju arah ekonomi ekologis progresif dan bervisi kerakyatan. Jika kita ingin melakukan pembaharuan dan gerakan ke arah Indonesia yang lebih baik dalam segala sektor, harus ada keinginan dari masyarakatnya terlebih dahulu, lalu disampaikan kepada wakil-wakil sebagai aspirasi masyarakat sebuah bahkan sekaligus solusi.
Juga para pemuda yang sudah sedikit sadar untuk mau mengkonsolidasikan pengetahuan dan kesadarannya kepada pemuda dan masyarakat lain. Agar terciptanya sebuah kemerataan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai Indonesia terus-menerus mengalami dan mengamini kondisi di mana Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam dan segala potensi di dalamnya, tetapi kelompok perekonomian dan kehidupan masyarakatnya tidak beranjak dari kemiskinan, sementara kekayaan alamnya hanya dinikmati segelintir dari kita dan memperkaya orang lain atau investor asing. Terakhir, mengutip salah satu ayat Al-Quran Surat Ar-Rod 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray